Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dengan NIM C0C019.025, mahasiswa akuntansi Diploma 3 Universitas Jambi. Seperti biasa saya ingin mempresentasikan tugas akuntansi perpajakan yang berjudul Konsep Pengakuan Akuntansi Pajak tentang Investasi pada Entitas Anak dan Properti Investasi. Langsung saja masuk materi. Definisi entitas asosiasi dan entitas anak. SAK ETAP mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam joint venture. SAK ETAP mendefinisikan entitas anak sebagai suatu entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dan aktivitas tersebut. Kemudian, konsep metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Kemudian, ruang lingkup properti investasi. Properti investasi menurut PSAK 13 tahun 2015 adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lesi melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, yang kedua dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Properti investasi paragraf 6 yang memberikan interpretasi tentang karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan, yaitu dengan mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.